Banyak brand hair care, bahkan sampai hari ini, masih punya pemikiran seperti ini. Hal itu kan cuma buat makanan atau skincare yang dipakai di kulit. Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu. Shampoo, conditioner, hair serum, sampai hair dye, semuanya masuk kategori kosmetik. Dan semuanya itu diatur oleh regulasi halal di Indonesia. Yang sering jadi masalah, bukan karena brand sengaja pakai bahan haram, tapi karena nggak sadar kalau bahan-bahan di produk rambut itu banyak yang asal-usulnya dari hewan, dan status halalnya itu nggak jelas dari label kemasan. Di video kali ini, kita akan bahas kenapa hair care itu justru salah satu kategori kosmetik yang paling rawan gagal sertifikasi halal. Dan kesalahan apa aja sih yang paling sering terjadi? Salah satu kalimat yang paling sering kita dengar waktu konsultasi adalah hair care kan dibilas, jadi harusnya aman secara halal. Masalahnya, dalam sertifikasi halal yang dinilai bukan cara pakainya, tapi apa aja sih bahan yang dipakai dan bagaimana proses produksinya. Mau produk itu dipakai sebentar atau lama, dibilas atau enggak, kalau di dalam formulanya ada bahan yang tidak halal atau sumbernya tidak bisa dibuktikan, maka produk tersebut tetap tidak memenuhi kriteria halal. Dan ini sering banget baru disadari saat audit sudah berjalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Ini dia bahan hair care yang paling sering bikin sertifikasi halal gagal. Pertama, keratin dan kolagen. Hampir semua produk damage repair memakai bahan keratin. Masalahnya, secara industri, sumber keratin ini yang paling murah dan efektif seringkali berasal dari bulu unggas atau feather atau bahkan rambut manusia yang diproses secara kimiawi. Selain itu, ada juga hydrolyzed collagen yang sering diambil dari tulang atau kulit sapi. Kalau sapinya tidak disembelih secara syar'i atau lebih parah lagi, berasal dari babi, produk Anda otomatis gugur di tahap pemeriksaan dokumen awal. Yang kedua, glycerin dan fatty acid derivatives. Nama seperti glycerin atau stearic acid sering bikin brand merasa aman. Padahal, bahan-bahan ini bisa berasal dari bahan nabati, juga bisa berasal dari lemak hewani. Kalau supplier tidak menyediakan dokumen asal bahan yang lengkap dan konsisten, statusnya jadi syubhat, dan ini adalah temuan audit yang paling sering di produk hair care. Yang ketiga, processing acids dan additives. Selain bahan utama, auditor juga mengecek bahan pendukung proses produksi. Ini termasuk emulsifier, solvent, carrier, atau processing aids lain yang tidak selalu tercantum di kemasan. Bahan hasil fermentasi seperti retinol atau propylene B5 atau asam amino tertentu. Meski hasil akhirnya terlihat kimiawi, proses pembuatannya menggunakan mikroba. Nah, auditor akan mengecek mikroba ini diberi makan apa. Kalau media pertumbuhannya mengandung unsur darah atau enzim dari babi, maka bahan tersebut dihukumi najis. Jadi, meskipun bahannya tidak tertulis hewan di label, proses di balik layarnya bisa jadi titik kritis yang mematikan status kehalalan produk Anda. Selain bahan, pabriknya juga diperiksa. Banyak pabrik kosmetik, terutama di luar negeri, memproduksi berbagai jenis produk di satu fasilitas, termasuk produk halal dan non-halal. Kalau tidak ada pemisahan alat, prosedur pembersihan, dan sistem jaminan halal yang jelas, maka risiko kontaminasi silang menjadi sangat tinggi. Dan di tahap inilah, banyak brand baru sadar bahwa dokumen supplier saja tidak cukup tanpa audit di lapangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021, seluruh kosmetik yang beredar di Indonesia, termasuk hair care, wajib patuh terhadap ketentuan halal. Batas akhirnya jelas, 17 Oktober 2020. Setelah tanggal itu, produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan tidak menyatakan status non-halal secara jelas, berpotensi dikenai sanksi dan penarikan dari pasar. Disinilah Societal Consulting Indonesia hadir sebagai partner strategis Anda. Kami siap membantu brand Anda melalui kemudian halal screening, memastikan seluruh prosedur bahan aman, penyiapan dokumen SGPH, menyusun sistem jaminan produk halal yang baik, end-to-end certification, pengurusan SGPH sampai sertifikat terbit di tangan Anda. Jangan tunggu sampai mendapatkan regulasi 2023. Mulai langkah Anda hari ini dengan pre-gap analysis bersama teman kita. Silakan hubungi kami melalui kontak yang ada di layar. Kami kedengarannya kompleks, tapi Anda tidak harus melakukannya sendiri. Di Societal, kami percaya bahwa hair care yang baik adalah yang memberikan ketenangan pikiran, baik bagi Anda sebagai pemilik brand maupun bagi konsumen yang menggunakan. Mari kita pastikan produk Anda tidak hanya aktif memberikan hasil, tapi juga membawa berkah dan aman bagi syariat. Saya Hani, sampai jumpa di video berikutnya.